Perkenalkan, nama saya Lasro Evalia Situmorang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran tokoh-tokoh klasik lainnya. Yang pertama itu ada Thomas Robert Malthus 1766 sampai 1834. Thomas Robert Malthus adalah ahli ekonomi setelah Adam Smith. Thomas Robert Malthus ini dianggap sebagai pemikir klasik yang sangat berjasa dalam pengembangan pemikiran-pemikiran ekonominya. Thomas Robert Malthus ini mengeluarkan sumbangan pemikirannya. Yang pertama itu adalah kependudukan. Dalam bukunya Easy on Population, Malthus menuliskan tentang populasi angka cenderung bertambah sesuai dengan deret ukur atau secara geometri. Sedangkan untuk produksi makanan atau sumber daya alam cenderung bertambah menurut deret hitung atau secara aritmatika. Sehingga yang terjadi adalah krisis di mana sumber daya alam tidak memenuhi kebutuhan manusia yang terus bertambah. Menurut Malthus juga, persediaan sumber daya alam itu bertambah dalam kondisi yang terus menurun, sedangkan permintaan dari penduduk yang terus bertambah meningkat lebih cepat daripada tingkat geometris. Menurutnya lagi bahwa jumlah populasi manusia itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor penurunan tajam dari tingkat kematian bayi karena berkurangnya penyakit berkat kemajuan ilmu pengetahuan terutama di bidang kedokteran. Yang kedua, adanya peningkatan usia harapan hidup. Dikarenakan meningkatnya harapan hidup seperti adanya terobosan dalam pengobatan, peningkatan sanitasi, perawatan kesehatan dan gizi, serta penurunan angka kecelakaan. Lalu pemikiran ekonomi Malthus berikutnya, hukum pendapatan yang menurun. Malthus mengembangkan konsep kelangkaan. Menurutnya, sarana-sarana untuk mendukung kehidupan manusia ini terbatas oleh sumber daya alam, terutama tanah. Menurut Malthus, sumber daya alam ini cenderung terus-menerus berkurang yang sekarang lebih dikenal dengan hukum pendapatan yang menurun. Dia mengacu pada jika seorang menambahkan lebih banyak kapital atau tenaga kerja pada suatu tanah dengan luas tertentu, maka pertumbuhan produksi atau outputnya akan semakin melambat. Namun hal tersebut dengan asumsi bahwa faktor-faktor lain tidak berubah. Yang kedua itu ada David Ricardo 1772 sampai 1823. David Ricardo mengeluarkan beberapa pemikirannya. Yang pertama itu adalah pemikiran moneter menurut David Ricardo. Saat periode 1809 Inggris mengalami inflasi yang cukup tinggi, sehingga David mencoba menawarkan solusi dengan menuliskan pemikiran ekonomi yang pertama kalinya pada tahun 1811 yang berjudul The High Price of Bullion. Dalam bukunya tersebut, David mengatakan bahwa penyebab inflasi tersebut dikarenakan Bank of England menerbitkan uang kertas atau banknote secara berlebihan. David Ricardo sependapat dengan teori kuantitas uang seperti David Hume yang menyatakan tingkat harga dipengaruhi oleh perubahan jumlah uang yang beredar. Untuk menjaga stabilitas moneter suatu negara, David berpendapat sistem moneter harus menggunakan standar nilai tukar emas, yang artinya uang yang beredar di suatu negara baik dalam bentuk simpanan ataupun kredit dapat dikonversikan dengan harga emas yang ditetapkan dengan tujuan agar harga emas tetap sama nilainya dengan uang kertas. Lalu yang kedua, hukum